Om Swastiastu. Halo sahabat belajar semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Baik, dalam video kali ini saya membahas materi pelajaran ekonomi kelas 12 tentang bukti transaksi. Nah, kita tahu semua bahwa kegiatan di perusahaan itu banyak ya. Kegiatan di perusahaan itu mulai dari kegiatan operasional perusahaan dan ada kegiatan non operasional juga yang tentunya tujuan terakhirnya adalah untuk mencapai keuntungan. Nah, kegiatan-kegiatan di perusahaan itu yang melibatkan keuangan perusahaan, jadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan keuangan perusahaan yang sering dikenal dengan istilah transaksi. Jadi transaksi atau kegiatan ini wajib harus didukung oleh bukti transaksi yang autentik. Ya, bukti transaksi yang autentik. Nah, pada perusahaan jasa kita mengenal beberapa macam bukti transaksi. Oke, kita lihat. Yang pertama ada yang namanya bukti internal. Bukti internal, bukti transaksi internal ini khusus bukti transaksi yang hanya berkaitan di dalam perusahaan itu sendiri, tidak berkaitan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya ada yang namanya bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Nah, bukti kas ini sesuai dengan namanya bukti kas masuk, berarti bukti transaksi yang khusus mencatat pemasukan kas atau penerimaan kas. Jadi setiap kegiatan yang mengakibatkan kas itu meningkat atau kas itu naik atau ada pemasukan uang, maka akan wajib dicatat di bukti kas masuk. Sedangkan bukti kas keluar ya segala kegiatan atau segala transaksi yang mengakibatkan keluarnya uang perusahaan wajib dicatat di bukti kas keluar. Nah, kemudian ada memo. Nah, memo ini khusus digunakan untuk antar bagian, biasanya misalnya penggunaan perlengkapan berapa, penurunan nilai aktiva tetap atau penyusutan istilahnya itu berapa, itu dibuatkan memo ya. Kemudian bukti eksternal itu ada beberapa macam. Yang pertama faktur, khusus untuk transaksi yang bersifat kredit, jadi transaksi jual beli yang bersifat kredit itu diberikan faktur. Kemudian kwitansi, mungkin teman-teman yang paling familiar kwitansi, jadi bukti transaksi tunai dengan pembelian barang yang satu jenis ya. Kemudian nota, bukti transaksi tunai juga tetapi pembelian barangnya lebih dari satu jenis ya. Kemudian ada nota debit, nota kredit, dan cek. Kita langsung ke pembahasan masing-masing dari bukti transaksi tersebut. Bukti internal. Nah, bukti transaksi internal ini adalah bukti transaksi yang khusus dibuat oleh intern dalam perusahaan dan dibuat untuk kepentingan intern juga, dengan kepentingan intern. Yang pertama, bukti kas masuk adalah bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau tunai ya, dari manapun sumbernya. Jadi ada pemasukan uang dibuatkan bukti. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada namanya, kemudian diterima oleh siapa di intern, kemudian jumlahnya berapa. Kemudian bukti intern yang kedua kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti yang bukti perusahaan bahwa mengeluarkan uang tunai, jadi seperti pembelian, bayaran gaji, tapi digunakan untuk internal ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Baik ya. Nah, ada pertanyaan, kok tidak melibatkan pihak luar, tapi ini kok pembayaran gaji, pembayaran utang itu kan pihak luar atau kas masuk. Artinya bukti ini hanya digunakan di internal perusahaan, tidak diberikan kepada pihak luar. Nah, kepada pihak luar itu kalau pembayaran utang misalnya mungkin dengan kwitansi atau surat perjanjian, kwitansi yang bermaterai misalnya. Pembayaran gaji apa misalnya diberikan, tapi bukti dari pihak internal ada, ini bukti kas keluar. Kemudian bukti kas masuk misalnya dari pihak luar membayarkan, kita tetap memberikan bukti
eksternalnya, tapi untuk bukti internalnya penerimaan uang itu tetap kita menggunakan bukti kas masuk seperti itu ya. Kemudian bukti yang ketiga memo, jadi catatan antar bagian. Nah ini misalnya penyusutan peralatan dibuatkan memo, mau berapa persen disusutkan itu ya, diberikan kepada bagian pembukuan seperti itu. Kemudian penggunaan perlengkapannya berapa, nanti dibuatkan memo, itu sebagai bukti transaksi internal ya. Nah berikutnya kita lihat transaksi eksternal, mulai dari yang pertama, faktur. Faktur ini bukti yang dikeluarkan kepada pihak luar ya, kepada pihak luar. Kalau tadi digunakan di dalam perusahaan, nah sekarang ini diberikan kepada pihak luar sebagai tanda bukti telah terjadi transaksi jual beli secara kredit. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh faktur ya. Pembelian atas sejumlah barang. Dan faktur ini adalah bukti transaksi secara kredit. Berikutnya kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerima sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang. Jadi ini adalah bukti transaksi tunai, di mana kebanyakan adalah transaksi yang sejenis atau satu jenis satu macam. Nah, ini contohnya ya. Jadi langsung kwitansi pelunasan utang, tiada tanda tangan, ada pembuatnya, siapa yang menerima, kemudian bermaterai biasanya ya. Berikutnya adalah nota. Nota adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota ini dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Nah, nota itu bisa rangkap 2, bisa rangkap 3, tergantung. Kalau rangkap 2, satu untuk pembeli, satu untuk penjual. Ada juga yang rangkap 3, warnanya beda-beda. Nah, itu ya. Jadi silakan teman-teman jelaskan sendiri kenapa kok bisa rangkap 2, kenapa kok bisa rangkap 3. Itu nanti apa dasarnya. Nah, ini bukti. Nah, ini contoh nota. Jadi beberapa jenis barang di sini bisa ditulis yang mau dibeli, harga satuan dan jumlah. Ini juga bukti transaksi tunai. Jadi bukti transaksi tunai tadi ada kwitansi dan nota. Kita lanjut, ada nota debit. Kalau yang tadi nota apa gitu, kok ini ada nota debit? Yang tadi ya nota kontan atau dikenal dengan nota aja, nota atau nota kontan. Nah kalau nota debit ya ini adalah bukti transaksi atas pengembalian barang. Atau di jurnal dikenal dengan istilah retur. Nah bukti perusahaan telah mendapat perkiraan langganannya disebabkan karena berbagai hal. Nota debit dikirim oleh perusahaan kepada langganannya karena barang yang dibeli dikembalikan. Bisa disebabkan oleh rusak atau sesuai dengan pesanan, dan penjual setuju barangnya diterima kembali. Jadi akibat pengembalian ya, misalnya kita nih ya, kita mau beli barang, kemudian barang yang kita beli rusak, kita kirim kembali. Nah kalau setuju barang yang kita kembalikan, yang menjual itu setuju, baru kita berikan kita debit ya. Kemudian contohnya seperti ini. Jadi klausulnya adalah dikirim kembali 10 galon air minum aqua karena sesuai dengan pesanan seharga 50.000 dari rekening yang telah didebit. Jadi di debit itu artinya dikurangi ya. Contohnya gini, kita belanja, kita beli secara kredit 10 galon air minum. 10 galon berarti kita beli secara kredit, kita punya apa? Kita punya utang. Utang bertambah. Nah, nanti kita akan belajar pencatatan mekanisme debit kredit ya. Utang bertambah, saldo normalnya utang bertambah dicatat di kredit, saldo normalnya kredit. Nah kalau ada pengembalian maka diberikanlah nota debit, atau dalam artian utangnya dikurangi dipindahkan ke debit seperti itu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana pencatatan mekanisme debit kredit. Kemudian ada nota kredit. Ini adalah balasan ya. Jadi yang udah nerima, udah sesuai, udah setuju, ya dia berikan juga nota kredit bahwa apa? Piutangnya, tagihannya
kurangi. Ini kan hubungannya utang piutang, yang utang memberikan nota debit, yang punya piutang berikan nota kredit untuk mengurangi tagihan, seperti itu saja. Oke, contohnya seperti ini. Lanjut. Ada namanya cek, surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek. Atau bisa saja cek yang tidak berisi nama, jadi yang membawa cek langsung. Berarti cek ini adalah surat perintah. Yang memerintah adalah yang punya rekening di bank, yang diperintahkan adalah bank, yang dibayarkan adalah orang yang memegang cek atau orang yang tertera namanya di cek, seperti itu. Ya. Kemudian pihak-pihak yang berhubungan dalam pengeluaran cek tersebut ada yang namanya pihak penarik, yaitu pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek. Kemudian ada pihak penerima, yaitu pihak yang menerima pembayaran cek. Contohnya seperti ini. Nah, terakhir, tidak lupa saya memberikan tugas kepada teman-teman. Carilah bukti transaksi internal dan eksternal sebuah perusahaan. Jadi di lingkungan teman-teman ada perusahaan, cobalah mencari bukti internal dan eksternalnya. Kemudian bukti tersebut difoto, dan di setiap foto itu diberikan ulasan. Itu foto itu adalah bukti transaksi apa, dan apabila terjadi transaksi seperti apa bukti itu dikeluarkan. Ya, foto-foto itu dikumpulkan menjadi satu file, bisa dalam bentuk PowerPoint, PPT, bisa dalam bentuk dokumen atau doc, bisa juga dalam bentuk PDF. Nanti tugasnya diunggah pada kolom tugas ya. Jadi ini adalah sebagai penguatan dari materi yang sudah dibahas, dan apabila ada permasalahan, pertanyaan, silakan nanti bisa sampaikan di kolom komentar. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, tetap ikuti protokol kesehatan yang ketat. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.